Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para jamaah, sahabat, salikin, para juama, kaum profesional, teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat, hidayah dan maunahnya. Kita bisa bersilaturahim dalam satu majelis taklim, majelis ilmi, yaitu membahas tentang Tajul Arus, kitab dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, selain kitabnya yang lain yang sangat monumental, Al-Hikam. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, para alim, para guru, para habaib, mohon izin dan ridhonya pagi hari ini kita belajar mengaji. Moga-moga ini mendapatkan karomah dan juga siraman spiritual dari para guru-guru kita. Ibu dan bapak sekalian, jamaah haji kolbu yang saya hormati, saya akan menukil terakhir dari kita ngaji Sabtu yang lalu, yang pada intinya ilmu itu harus diamalkan. Ma faidatul ilmi illa amalu bihi. Apa sih faedahnya? Ya, kalau ilmu, mengapa ilmu itu harus diamalkan? Ini diibaratkan misaluka kamathil kamalikin kataba ila naibin kitaban. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, seperti raja membuat disposisi kepada seseorang mengangkat gubernur, katakan, tidak diamalkan, hanya dibaca disposisinya, ya begitu saja, tidak akan ada manfaatnya. Nah, karena itu faqad innama fa'idatul amaluhu bihi. Ilmu itu hanya bermanfaat kalau diamalkan sesuai dengan surat itu. Artinya kalau kita punya Al-Quran hadis, ya itu yang diamalkan. Itu surat Allah kepada kita. Kalau ada hadis Rasulullah dan itu menjadi suri tauladan dari Rasulullah, ya itu yang harus kita amalkan. Jadi itu surat Rasulullah kepada kita. Jadi inti secara umum seperti itu. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah, mari kita mulai dengan meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'na bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mithalu ma yastaghilul bil ilmi wa lisalahu basyiratun kama talimi'atan alfi a'ma salaku tariqan mutahayyirina fiha falau kana fihim wahidun bi'aini wahidatan latiba'ahun nasu asma'un wa tarakumi ata alfi a'ma. Sahabat sekalian, para salikin dan teman-teman
rahimakumullah, mithalu ma yastaghilu bil ilmi. Ya, kalau orang itu baik istighol, sibuk mencari ilmu dari S1, S2, S3, sekolah lagi sampai S lilin katakan ya. Tapi ini apa? Walisallahu basirah. Seseorang mempunyai ilmu tapi mata hatinya, basirahnya, mata hatinya itu tertutup. Dia belajar ilmu hanya science for science ya. Science, just science ya. Jadi nggak diamalkan, hanya untuk gagahan ilmunya ya. Kamathali mi'ati alfi a'mah. Ini seperti halnya berapa? Mi'atin alfi. Jadi seperti halnya orang yang 100.000 orang. A'mah, tapi buta. Jadi kemampuan seseorang ini memang luar biasa, punya ilmu yang mengalahkan 100.000 ilmu orang lain. Tapi izin orang ini karena basirohnya tidak tercerahkan, mata hatinya tidak mukasafah ya. Ini mi'atin alfi a'ma. Ini seperti halnya orang 100.000 tapi buta, nggak ada arti ya. Salaku tariqan mutahayyirina fiha. Orang yang buta itu salaku berjalan ya, mencari sesuatu, tariqan pada satu jalan, mutahayyirina bihi fiha. Maka orang seperti itu nggak tahu arah. Nah, ruhnya ilmu itu ada di hakikat ma'rifat. Caranya adalah pakai thariqah, dan vehikelnya, kendaraannya adalah suluk, masuknya itu suluk. Itu seperti yang biasa kita kaji kan, as-syari'atu artinya 100.000 kita punya ilmu ya, tapi bila hakikah itu adalah atilah, dia itu nggak tahu arah. Seperti kita jalan di perempatan jalan di Simpang 5 Semarang katakan, banyak kendaraan ngalor ngidul, kita ikutin, nggak tahu apa yang kita itu kemana, nggak tahu. Mata kita lihat kanan, lihat kiri. Ini seperti adalah salaku thariqan mutahayyirina fiha. Orang seperti ini adalah orang yang berjalan tapi tidak tahu arah. Ada suara kanan, ikut kanan. 100.000 orang tuh ikut jalan ya. Ke kiri, ikut jalan ya. Karena nggak tahu arah. Falau kana fihim wahidun. Kalau di dalam sebuah kerumunan ini ada seseorang datang, wahidan, hanya seorang diri, bi'aini wahidatin, ini diibaratkan meskipun seorang itu hanya, soconya, meripatnya, matanya itu hanya yang berfungsi satu, tapi bisa melihat, ya artinya apa? Artinya kita memang belum sempurna ya, ngaji kita, ilmu-ilmu kita belum sempurna, tapi basirah kita sudah tercerahkan. Ini pengertiannya seperti itu ya. La tabi'anas asma'un, maka orang ini akan diikuti oleh sebagian orang. Jadi tidak mungkin orang itu mengikuti yang buta tadi, yang tidak tahu arah. Tapi seseorang atau mayoritas orang itu akan mengikuti seseorang meskipun matanya yang berfungsi hanya satu, tapi masih bisa melihat. Meskipun hati kita tercerahkan meskipun belum sempurna. Meskipun sholat kita masih compang-camping, sholat malam kita masih sok gegean, nah ini gegean itu gek ngene, gek ngono, gek sholat, gek tidak gitu, gretek-gretek, itu masih lebih bagus. Dan itu akan diikuti oleh kata hati kita. Wataraku mi'ata alfi a'mah. Maka dengan demikian
gerombolan yang lain itu akan meninggalkan orang yang 100.000 tadi tapi buta. Jadi ini para salikin, sahabat yang saya cintai, betapa basirah fuada, kolbun basirah fuada, kolbun ya, dari hati menjadi fuad, naik tinggi, naik lagi menjadi basirah. Itu penting untuk kita belajar. Agar apa? Tercerahkan, sehingga dengan demikian kita itu dibimbing dan tahu arah kemana kita itu menuju. Kalau ilmu hanya ilmu, ya ilmu ini untuk naik pangkat ini, ilmu itu untuk naik pangkat itu, tapi nggak ada impact spiritualnya, hanya mencari rezeki, gitu ya. Itu para salikin ya, yang saya cintai, yang saya hormati. Saya lanjutkan, wa mithalul ilmi ma'atarkil amal kasam'ati tudhi'u linnasi bi ahraqin nafsiha. Diibaratkan lain juga, wa mithalul ilmi, seperti halnya diibaratkan sebuah ilmu. Ilmu itu ma'atarkil amal, dan ilmu itu meninggalkan amal, ya. Ilmu kita tidak laksanakan, kasam'atin, itu seperti lilin mencahayai sekitar kita. Orang tahu, oh Pak X sudah S2, Pak E sudah doktor, Pak Z sudah guru besar. Tahu orang itu pintar, tahu. Tapi kasam'ati seperti lilin, tudhi'ul linnas bi ahraqin nafsiyah. Dia menyinari sekelilingnya, karena sehari-hari kita ngajar, ya kan, kita ngajar kan, ngajar ya, SKS-nya berapa, 3 SKS berapa, JPL berapa jam pelajaran, bimbing berapa. Oke. Tapi ini tudhi'ul linnas bi ahraqin nafsiyah, dirinya itu terbakar, nggak ada manfaatnya. Menyinari orang tapi diri kita terbakar karena nggak ada berbuah, maksudnya gitu ya. Dengan segala hormat, jangan-jangan kita ngajar itu hanya mencari rezeki. Jadi bukan mencari ilmu, bukan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tapi hanya mencari rezeki, tidak diniati untuk ibadah. Ini adalah kasam'ati tudhi'ul linnas bi ahraqin nafsiha, seperti halnya lilin yang menyinari sekelilingnya tetapi membakar dirinya. Amal-amalnya terbakar karena tidak dalam posisi untuk diamalkan dan diniati untuk ibadah. Jadi buat kita, saya, Bapak Ibu sekalian yang berprofesi sebagai guru, dosen, ayo mari kita kembali berniat. Ini adalah ibadah. Ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam posisi seperti inilah kita akan mendapatkan petikan nanti di yaumil akhir. Ilmun fihil ghaflatu anillah al jahlu khairum minhu. Ya, ini boleh dijadikan moto kalau anak-anak S1, S2 yang mau nulis tesis itu kan biasanya di depan ada moto. Ilmun fihil ghaflatu anillah, ilmu yang di dalamnya justru menjadikan kita itu ghaflah, lupa, lalai, talumpe, ya dari Allah, anillah, maka al jahlu, orang bodoh, khairum minhu, lebih baik daripada orang berilmu dari sisi spiritual. Mengapa? Kalau orang pintar tapi ghaflah, pintarnya itu minteri, pintarnya itu bisa mencelakakan orang, pintarnya itu untuk mencari hujah yang salah dibenarkan, sehingga efeknya dia membahayakan banyak orang. Tapi kalau al-jahlu, orang bodoh, yang enggak, orang bodoh gimana? Dia nggak bisa mengerti apa-apa, dia tidak diikuti orang, dia juga belum tentu dipercaya bisa diikuti orang. Nah, sehingga kalau terjadi kesalahan ya untuk dirinya.
itu lebih baik daripada orang banyak ngakali, minterin, menajamkan hukum hanya ke bawah, tidak menajamkan ke atas, bahkan tumpul. Karena hukum itu diakali, dicari hujah lain, sehingga pasal-pasal yang berat tidak diambil, menjadikan dia adalah memelesetkan, menyalahgunakan hukum. Lah ini adalah lebih jelek. Dan di sini disebutkan al-jahlu khairum minhu. Orang yang bodoh itu lebih baik daripada orang pintar tapi membahayakan banyak orang. Ini berat jadi orang pembelajar, bagi orang dosen, guru, ustadz, itu berat kalau ilmunya itu dipergunakan untuk mencelakakan orang. Ya para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naf'a bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman athmadat jawarihuhu faqad amtara qalbuhu lisanahu bidzikr wa ainahi bil ghaddin wa udhunahi bil istima'i ilal ilmi wa daihi wa rizlaihi bisa'yi ilal khairat. Ini kuncinya para sahabat sekalian, para ibu sekalian. Faman athmarat jamarihu, siapa yang menghendaki anggota tubuh kita itu, jawarih kita itu asmarot, ada hasilnya, bermanfaat, ada buahnya, faqat amtara qalbuhu lisanahu bidzikri. Faqat, maka sungguh-sungguh, kalau seluruh anggota badan tubuh kita itu adalah berbuah, ada manfaatnya, maka hujani mator, hujani amtara qalbuhu, hati kita itu dengan banyak hal-hal yang positif. Apa caranya? Hati kita itu ya ala bidzikrillah, zikir. Lisanahu bidzikir, lisan kita itu selalu berzikir, menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikron katsira. Al-Quran menyebutkan, wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebutlah nama Allah itu dzikron katsira, ya sebanyak-banyaknya. Ismu zatnya itu sebanyak-banyaknya. Keluar masuk nafas kita menyebut Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya, jangan putus dari Allah. Ini caranya kalau semua jawarih kita, anggota badan tubuh kita itu menghasilkan dan membuahkan. Wa ainaihi bil ghadzin, dan juga para salikin, kedua mata kita itu adalah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan. Mata kita itu hanya membaca Quran, memudzakarah ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Ini caranya. Wa udhunahi bil asma'il ilmi, dan kedua telinga kita bil istima'i, diarahkan untuk dihujani tadi. Ini kembalinya marojinya te amtor ya. Dan telinga kita itu harus digelontor terus dengan mendengarkan ilmu, mendengarkan murotal, mendengarkan qasidah ya, sholawat yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Ini wayadaihi warizlaihi, dan kedua tangan kita, warijlaihi, dan kedua kaki kita, bisa segerakan lari kepada ilal khairat, untuk berbuat kebaikan. Kalau diajak pengajian, diajak sholat dalam satu tempat, bahasa Jawa itu semerintil gitu. Bukan kalau diajak ke nonton bioskop, sregepnya bukan main ya. Tapi kalau diajak majelis taklim,
beratnya bukan main. Nah, itu namanya dia itu tidak dalam rangka amtorol kolbu, tidak dalam rangka dia itu menghujani kolbunnya itu untuk yang khairat kepada khairat. Ya, para salikin ya, itu namanya asmarat jawarih, yaitu bagaimana cara membuahkan jawarih, anggota badan tubuh kita itu semua bermanfaat. Hidung kita, mata kita, hati kita, lidah kita, ya, telinga kita, kaki, tangan kita itu semua harus diarahkan untuk dalam rangka taqarrub ilallah, muraqabah ilallah. Itu ya. Saya lanjutkan para salikin, itu resepnya. Ini agak sesuatu yang bisa kita cerna di akhir zaman. Maaf ini kalau ada yang nggak berkenan. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin man aktsarum min majalasati ahli hadzal zaman faqad ta'arrada bil maksiatillahi ta'ala. Mithaluhu kaman ja'alal khotaba ya bisa finnar wa yuridu allatata kita faqad arada mukhalan li'annahu qad waradal khussa bil bala'i min arafan nas wa asafihim man lam ya'rifhum. Man aktsara, siapa yang memperbanyak min mujalasatin, dari sebuah kongko jagongan, ya, ngopi di tengah malam, ahli hadza zaman, seperti yang dilakukan oleh hadza zaman. Ini sekarang itu kalau tidak kongko, tidak ngobrol, nah, kopinya kental, semakin malam semakin kental, rokoknya semakin ngebul, semakin asik ngobrol, tidak tahu sampai jam berapa. Nah, ini ditulis oleh Syekh Izzuddin, oleh Syekh Tajuddin. Itu sudah zaman dulu. Zaman dulu juga ada orang yang sukanya ngobrol kongko kopi sampai jam 1, jam 2 malam, tapi akhirnya lupa sholat malam itu, ya. Ini sudah diibaratkan oleh mereka. Faqad ta'arada lil asyiatil lillahi ta'ala, maka orang ini seperti mempersiapkan dirinya itu maksiat pada Allah. Gimana orang tidak maksiat dalam arti hidupnya? Tidur jam 3 malam, ya, badannya nggak sehat, ya, wajahnya pucat, metabolisme biologisnya jelek, subuh nggak sempat subuhan, bangun jam 8, jam 9 malam, tidak kena cahaya sinar matahari pagi, tidak dalam posisi menghirup udara yang segar, yang di dalamnya setetes embun menjatuhi kepala kita saat berjalan ke masjid, kan gitu kan? Orang seperti ini adalah ta'arradal maksiatillah ta'ala. Ini seperti orang mempersiapkan maksiat pada Allah. Mithaluhu kaman ja'ala khataba ilyasi fil. Nah, orang seperti ini, orang yang suka kongko tanpa arah, ini seperti hanya memasukkan khotob, ja'ala khotob, menjadikan khotobah, yaitu kayu ranting yang kering, pohon yang kering, finnar, di dalam sebuah perapian. Nah, orang ini tuh lucu, mengatakan wa yurdi Allah tata kita, dan dia mengetahui apa yang akan terjadi, dan dia berharap faqat, ya, arada muhalan. Orang ini aneh, sudah memasukkan kayu di api, dia berharap jangan terbakar, ya. Orang sudah mendekatkan diri pada tadi kongko ngalor ngidul, ghibah ngalor ngidul, mengatakan saya jangan dosa, ya. Kan tidak mungkin. Ini loh pengertiannya, ini sudah jelas melakukan sesuatu yang mudharat, mengatakan ini
jangan, enggak apa-apa ya. Kan enggak mungkin. Ini apa berarti? Faqad aroda muhalan. Orang seperti adalah orang yang berharap tapi tidak mungkin. Ya. Orangnya sudah membakar kayu, mengatakan jangan mobile ya, jangan apa ya, apinya jangan membesar lah, dosa saya jangan tambah ya. Oh, enggak mungkin kan? Li'annahu qad warada khusul bil bala'i min arafan nas. Maka dengan demikian sungguh akan dikatakan kepada mereka bahwa al-bala, namanya siksaan itu akan diberikan man arafan nas, bagi orang yang berbanyak berhubungan, arafa mengetahui, terhadap manusia banyak. Ini arahnya kholwat. Jadi kalau orang banyak kongko itu banyak mudaratnya. Tapi kalau orang itu kholwat, orang itu suluk, orang itu hijrah menyendiri, ya, orang itu justru akan bisa menyinari dirinya. Wa asabihim malam ya'rifahum, dan sebuah kesenangan itu akan tumbuh ketika diri sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya pada diri saya dan kita semua. Orang itu bahagia sendiri atau banyak orang? Kita jawab jujur. Senang kalau banyak orang tapi sesaat. Habis itu kita sedih. Itu mengapa banyak ya tokoh-tokoh, artis-artis maunya itu dipuji-puji banyak orang. Tapi setelah nggak ada orang dia sedih. Tapi kebahagiaan sejati kalau kita itu malam hari bermunajat, berzikir, memuji Allah, istighfar, nangis, sholat malam, sholat berbagai sholat itu indah. Jadi keindahan itu bukan ketika saat kita banyak bersama orang, tapi keindahan dan kesejukan, ketenangan itu saat kita sendiri bermunajat kepada Allah. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Karena itu kurangi kongko, kurangi ngobrol, hentikan yang tidak bermanfaat, ngopinya kental, berdiskusi nggak tahu arah sampai tengah malam, paginya nggak sehat. Farubama jalasta ghairu muttaqin wa kunta anta muttaqiyan fa kharraka ilal ghibah wa qaharaka fin nafsik. Warubama jalasta ghairu muttaqin, kalau Anda saat tertentu kita itu berkongko kepada ghairu muttaqin, bukan orang yang bertakwa. Wa kunta anta muttaqiyan, kamu itu orang takwa. Kira-kira katut kepada yang banyak yang tidak takwa tadi, atau yang tidak takwa itu menjadi takwa? Galangannya itu kalah karo golongan, atau golongan itu kalah karo galangan? Coba. Teori psikologi environmental value, orang itu akan terpengaruh dengan lingkungannya. Karena itu lek golek wong, golek konco sing ahli ibadah, ahli takwa. Ya, wa kunta anta muttaqin, padahal kamu itu orang takwa, fa kharraka ilal ghibah, ya otomatis wong namanya ngobrol zaman now, kalau tidak ghibah, kalau tidak dalam posisi menfitnah banyak orang, apalagi pakai HP, habis dari ghibah kemudian ditulis di dalam sebuah narasi di HP, di-share kemana-mana, ini adalah faqaharaka fin nafsika. Maka dengan demikian ada kekuatan yang bisa mengalahkan jiwa, bukan nafsaka, itu diri kita. Artinya kita bisa kalah, kita bisa terpengaruh, bisa kita dalam posisi dikendalikan oleh orang. Nah, karena itu harus kita mencari kelompok, milieu, dan sebuah komunitas yang betul-betul untuk bisa mensegerakan kita itu adalah syari' thariqul jannah, yaitu sebuah jalan thariqah yang bisa menghantarkan kita kepada surga. Moga-moga ini kita bisa menjadikan ibrah buat kita, dan ini menjadi pegangan hidup
dan moga-moga di kemudian hari kita akan lebih baik. Demikian, terima kasih untuk sesi pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.